Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bahagia itu dimulai dari ini nih ya. Ini yang kita lagi bahas ya. Apa aja sih akhirnya yang membuat kita bahagia. Nah langsung aja kita minta ilmunya dari Ustadz Syam. Masya Allah. Ustadz Syam was-was. Minasyaitan. Ya. Tapi kadang-kadang kita was-was nih, ibadahnya diterima gak ya, ibadahnya diterima gak ya. Itu boleh gak sih was-was seperti itu? Atau sebenarnya was-was itu beda nih antara was-was ibadah kita belum ibadah atau kita mau ibadah sama was-was sama yang setan. Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, guruku Ustaz Maulana, Habib Utsman, Habib Ali serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 127. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنت السميع العليم. Dan ketika telah dinaikkan bangunan Ka'bah oleh Ibrahim dan dibantu oleh anak solehnya yaitu Ismail alaihi wassalam, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah tolong terimalah daripada ibadah kami ini ya Allah. Ini namanya bukan was-was, ini namanya khauf, khawatir. Ada rasa takut kepada Sang Pencipta, ada rasa takut dan juga disertai dengan roja, rasa harap. Maka untuk membedakan was-was dengan khawatir ibadah tidak diterima, khawatir ibadah tidak diterima itu mesti dibarengi dengan roja. Jadi ada khauf, ada roja, ada takut, ada harap. Ada orang mau ujian nasional. Ketika dia mau ujian nasional takut tidak lulus, betul? Tapi dia berharap untuk lulus. Bagaimana caranya biar lulus? Belajar dengan benar, berdoa baik-baik, perbaiki perasaan sebelum ujian. Itu namanya bukan was-was. Itu namanya khawatir tidak lulus tapi disertai dengan harapan lulus sehingga ada ikhtiarnya memperbaiki daripada ujiannya tadi, belajarnya tadi. Sama dengan orang ibadah. Was-was minasyaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Setan membisikkan was-was dalam hati orang beriman, bukan was-was yang ada, tapi rasa khauf, khawatir ibadahnya tidak diterima. Maka bagaimana caranya supaya ibadahnya diterima? Perbaiki ibadahnya, datang bermajelis ilmu, tak cari tahu, oh istinja yang benar bagaimana ya, supaya tidak ragu-ragu lagi. Ini sudah benar belum istinja saya nih? Berwudu, belajar yang baik fikih tentang wudu. Oh berwudu itu rukunnya ini, sunnahnya ini, daripada tambahan-tambahannya ini. Kalau sudah belajar dengan baik, insya Allah khawatir tidak diterimanya berkurang, tapi berharap dengan cara apa? Berdoa, ya Rob terimalah wuduku ini. Sholat dipelajari baik-baik, oh cara sholat seperti ini, rukun qaulinya ini, rukun gerakannya ini, sunnah-sunnah dalam sholat seperti ini. Ada khawatir tidak diterima sholatnya sehingga dia memperbaiki sholatnya dengan cara belajar sholat. Kalau was-was nggak pernah belajar, nggak mau berjamaah, sholatnya terburu-buru, akhirnya pada saat sujud dia pikir, ya Allah ini berdiri apa tahiyat ya? Ini rakaat ketiga apa udah rakaat keempat ya? Nah, itu was-was minasyaitan. Kenapa? Tidak pernah belajar dengan baik, tidak mau berjamaah, tidak mau khusyuk dalam sholat. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu. Sering banget tuh kita begitu ya. Makanya kalau misalnya pas sholat konsentrasi khusyuk jauhkan dari bisikan setan ya, Masya Allah ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Yang mana guru? Saya udah pilih sebelah kanan. Ya. Sekarang saya mau pilih sebelah kiri. Boleh. Ibu, gimana kabarnya Bu? Ditanya baik kabarnya. Ya? Silakan saya nanya. Oh kirain yang gitu. Agak ke sini. Iya. Supaya karena kelihatan ya. Ya silakan. Perkenalkan diri dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Sama saya Jalan Oktavian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalan warahmatullahi Oktavianti Zahra dari Majelis Taklim Nurul Huda Soreang Kabupaten Bandung. Tepuk tangan, Masya Allah, tabarakallah. Ridho enggak kalau dikasih uang jajan 50.000 sehari? Cabai aja udah 80.000 Ustaz sekilo. Ya Allah, cabai juga 80.000. Yang lain. Oh iya juga sih. 50.000 udah banyak, Neng. Iya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 50.000 sehari. Sehari? Iya. Satu kali makan 15.000 aja. Iya, emang Yang penting bagaimana kita mengaturnya aja ya. Iya. Terima apa yang ada, ya syukuri. 10.000 aja cukup setahun. Hey. Kalau beli kalender. Iya. Iya, Mister juga ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Allah. Silakan Guru. Izin Habib Dong Sasam. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Mungkin kami bisa mengucapkan tapi pengamalannya susah juga. Karena di antara jamaah yang lagi nonton, luar biasa pengalaman hidupnya. Kami ini baru berusia, kalau saya baru 50 tahun. Jadi masih banyak lebih tua, utamanya ibu yang di atas. Jamaah. Bek. Oh jamaah. Bek. Kalau mau Kak bahagia, diawali dari ridho. Dari ridho enggak? Tahu nggak arti ridho? Terima. 1, 2, 3. Terima. Terima takdir. Terima takdir. Maka kebahagiaan itu diawali dari menerima. Dan karena kebahagiaan itu bukan berfokus pada dunia. Tapi bagaimana kita berfokus pada akhirat. Bahagia di dunia tapi di akhirat tidak bahagia kan repot juga. Jamaah. Bek. Oh jamaah. Bek. Makanya kalau mau bahagia diawali dengan iman. Kebahagiaan itu berlangsung apabila kita bisa berbagi. Tahu nggak? Kalau saya berbagi, bahagia nggak saya? Bahagia karena melihat orang bahagia. Ibu kasih makan orang. Padahal ibu nggak makan, cuma kasih makan orang. Apakah ibu kenyang? Jawabannya kenyang. Kenyang melihat orang kenyang. Pernah lihat gak anak-anak disuapin sama Masya emaknya? Allah. Yang bahagia siapa? Emaknya. Emaknya. Betul. Tuh. Dokter kalau nyuntik orang, yang bahagia siapa? Dokter, karena berhasil nyuntik. Betul. Betul. Jamaah. Bek. Maka diawali dengan iman, lanjut bermanfaat, kemudian bersyukur, kemudian tawakal, akhirnya kita ridho. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, maka kebahagiaan itu harus ada dua ini. Apalagi sekarang kan sudah masuk bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Isra Mi'raj. 1, 2, 3. Isra Mi'raj. Hubungan kepada sesama manusia dan hubungan kepada Allah. Ablu minallah wa hablu minannas. Makasih Guru. Tepuk tangan dulu yuk. Hidup kalau udah redo enak semuanya ya Bu ya. Udah nerima enak semuanya gak ngeluh hidup kita ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Pak sehat Pak? Bapak sehat Pak? Oh ini aja nih. Baik silakan Umi. Insya Allah. Assalamualaikum. Ibu di sana kameranya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Nur Aeni dari Majelis Taklim Nurul Huda Soreang Kabupaten Bandung. Tepuk tangan dulu. Saya mau bertanya kepada Habib Usman. Habib Usman. Boleh Ibu silakan Iya, Ibu. Masya Allah. Ya pertanyaannya. Pertanyaannya, ini kan masalah kebahagiaan. Jadi patokan kebahagiaan antara muslimah dan muslimin itu gimana? Oh Ada patokannya. beda apa enggak gitu Oh, patokannya? perbedaannya. Soalnya kita kan muslimah dan muslimin berbeda ya. Oh Gitu, iya. Patokan kebahagiaannya, patokannya sama atau berbeda gitu. Oh Masya Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan ya Habibi. Ya khair, ya Bang Ali, ya Habibi, Ustadz Maulana, Ustadz Syam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentu kita memiliki sebuah niat yang kuat. Niat yang kuatnya apa? Memiliki sebuah tujuan yang hakiki. Tujuannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan orang itu sukses. Dikatakan orang itu berhasil. Bukan dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dari yang haram. Bukan dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta. Walaupun halal tapi bakhil, tapi gak bayar zakat. Tapi semuanya itu dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizqan mubarakah. Rizqan halalan thayyibatan mubarakah. Li'ibadallah, untuk beribadah kepada Allah. Sehingga hidupnya akan bahagia. Jadi apapun yang dia dapatkan, entah rizkinya, entah kesehatannya, entah apapun yang dia punya, tujuannya untuk ibadah kepada Allah, maka niscaya dia mempunyai titik temu yang luar biasa dahsyatnya. Dan tentunya tujuan ataupun patokan bahagia seseorang adalah bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu kebahagiaan yang tertinggi. Kalau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, selamat dia. Meninggal dalam keadaan baik, selamat dia. Meninggal dalam keadaan ridhonya Allah, selamat. Meninggal dalam kalimat terakhirnya, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, selamat dia. Bahagia. Dan tentunya salah satu apa? Salah satu patokan kebahagiaan seorang hamba yang dimiliki oleh kaum muslimin dan muslimat adalah apa? Memiliki pasangan yang soleh, soleha bertakwa kepada Allah. Memiliki anak yang soleh, soleha bertakwa kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga anak ini tidak menyusahkan, istrinya tidak menyusahkan, atau pasangannya tidak menyusahkan. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Memiliki anak, anaknya anak yang soleh, anak yang soleha, sholatnya 5 waktu, baca Qur'annya Masya Allah, ngajinya Masya Allah, bangun malamnya Masya Allah, taat, nurut, berbakti, dan juga mengikuti aturan Allah dengan baik. Nggak zina, nggak judi, nggak khamar, nggak bermaksiat yang lainnya. Kata-katanya bagus, akhlakul karimahnya luar biasa dahsyat. Inilah harapan kita. Memiliki anak seperti itu mau gak Bu? Mau gak? Mau. Makanya doakan. Berdoa sepanjang waktu atau setiap saat atau ketika dalam keadaan sujud terakhir dalam waktu sholatnya, munajat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa? Memiliki anak yang soleh, yang soleha, yang bertakwa kepada Allah, yang mendoakannya. Yang mendoakannya, yang buat bahagia, yang senang. Bukan anak ini menjadi sebuah masalah, menjadi malapetaka, menjadi musuh bersama, atau menjadi anak yang mempunyai apa? Mempunyai kebiasaan untuk dekat dengan pergaulan yang tidak baik. Teman-teman yang gak baik, dia melakukan tawuran lah, judi lah, khamar lah, maksiat lah. Oleh karena itu, berharap ya Allah penonton di rumah dan studio mendapatkan anak yang soleh-soleh, yang bertakwa kepada Allah. Didiklah dengan didikan yang baik, didiklah mereka jangan dimanja. Ambil gadgetnya, suruh ngaji, suruh nuntut ilmu, suruh mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga goal kita sama, sekeluarga masuk dalam surganya Allah. Amin ya Allah, tepuk tangan dulu. Amin ya, yang kenceng doa ya. Satu keluarga masuk ke surga semuanya, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bahagia itu mulai dari ini nih ya. Tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah-jamaah, alhamdulillah.